Selamat malam, Bapak dan Ibu semuanya. Malam, Mbak. Selamat Malam, malam. Ibu Carolina, Bapak Syam. Selamat malam, Ah, Mbak. malam, Pak Kurniawan, Bu Nina, dan rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya yang belum on cam. Apakah bisa Ya, bergabung untuk on cam? Mbak. Terima kasih. Malam, bentar. Oke. Kabar baik ya Bapak Ibu malam ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, senang sekali rasanya pada malam hari ini saya bisa bertemu dan bertatap muka semuanya dengan Bapak Ibu semuanya di sini. Sebelumnya perkenalkan, saya Wina. Saya juga training support dari Master Kinerja. Dan pada malam hari ini kita semua akan melanjutkan sesi pertemuan dalam program Human Resource Manager Batch 17 bersama Master Kinerja. Untuk materi malam ini, Bapak dan Ibu akan mempelajari materi terkait menyusun SOP, MSDM, dan grading jabatan. Nah, sebelum kita berkenalan dengan mentor pada malam hari ini, untuk tugas di pertemuan sebelumnya, apakah sudah submit semua? Sudah aman ya? Sudah. Oke. Sudah. Sudah, siap. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwasanya tugas ini menjadi sangat penting ya Bapak Ibu untuk ujian sertifikasi BNSP nantinya. Karena portofolio yang akan digunakan dalam ujian nanti itu merupakan tugas-tugas yang Bapak Ibu kerjakan selama pelatihan ini berlangsung. Baik, kalau begitu selanjutnya izin saya perkenalkan mentor kita pada malam hari ini, Pak Dadang Budi Aji. Selamat malam Bapak. Wah, apakah masih azan di Pak Dadang? Tadi beliau sempat izin katanya joinnya setelah azan Isya. Kebetulan azan Isya di daerah rumah Pak Dadang di jam 19 pas. Baik, sebelum kita bertemu langsung dengan Pak Dadang, izin saya sampaikan ya Bapak Ibu profil singkat dari Pak Dadang ini. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Dadang Budi Aji MM. Nah, Pak Dadang ini sudah tersertified HR Manager BNSP dan juga tersertified General Manager BNSP. Selain itu, beliau juga merupakan Senior Manager HR di Cardinal. Bapak Ibu sudah tidak asing ya dengan nama Cardinal. Selain itu, Pak Dadang pun merupakan dosen luar biasa di Magister Manajemen Unpad Bandung. Malam hari ini, jika Bapak Ibu ingin berdiskusi secara intensif dengan Pak Dadang terkait materi menyusun SOP MSDM dan grading jabatan, saya sangat membuka ruang yang seluas-luasnya. Jadi Bapak Ibu bisa berdiskusi langsung terkait case mungkin perusahaan Bapak Ibu terkait materi ini dengan Pak Dadang. Nah, selamat malam Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bagaimana? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Sehat Bapak semua? sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak. Ini suara saya jelas nggak dong? Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Jelas, Jelas. Bapak. Oke. Oke. Kalau begitu Bapak sudah siap untuk sharing dengan Bapak Ibu malam hari ini terkait materi Siap. menyusun SOP MSDM? Oke. Kalau begitu, Ina persilakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Wina, Bapak Ibu semua. Salam kenal bagi yang belum kenal, tapi kayaknya pada belum kenal ya. Jadi saya diminta Pak Tri untuk join ya. Bantu beliau untuk membimbing Bapak Ibu semua dalam rangka mempersiapkan uji kompetensi atau sertifikasi HR Manager Certification BNSP skema HR Manager level 6 ya. Tahun 2019 ya saya dapat level 6 itu
pengalaman aja nih. Cuma nggak dites, dikasih saya mah. Hmm. Karena waktu itu para HR Director se-Indonesia itu dikumpulin oleh GNIK, ya, Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Mungkin ada dua batch lah, mungkin sampai berapa orang gitu, ratusan orang. Jadi maksudnya adalah supaya merangsang anak-anak muda untuk uji kompetensi begitu. Cuman yang kedua nih tahun 2022, kan itu cuma 3 tahun tuh sertifikat itu. Ya. Kalau SIM kan 5 tahun, ini lebih pendek lagi cuma 3 tahun. Ya sekalian ya kebetulan juga ada program dari GNIK. Saya ambil yang jenjang 7. Jenjang 7 untuk GM ya, General Manager. Itu paling tinggi itu saat ini nggak ada level 8 ya. Level 7 paling tinggi. Tapi yang kedua ini diuji saya. Diuji offline lagi, diujinya di sana di Bekasi. Saya dari Bandung ke Bekasi. Ya sambil jalan-jalan aja lah, uji kompetensi. Ya agak demam panggung juga. Tapi alhamdulillah karena ya portofolio mah ada lah, karena terakhir saya di Garmen 27 tahun begitu. Dengan industri padat karya. Sebelum saya di tekstil 7 tahun. Jadi total sampai hari ini ya 34 tahun ngurusin SDM. Jadi saya memang praktisi di industri. Cuman sebagaimana disebut tadi, saya juga punya kegiatan lain. Saya mengajar di Magister Management Universitas Pajajaran. Saya pegang mata kuliah hubungan industrial dan kompensasi. Ya kebetulan dosen pembimbing saya Prof. Maman almarhum waktu itu ya minta dibantu. Ya, udah dari 2005 nih, sampai hari ini. Ya. Jadi saya berada di beberapa dunia yang berbeda. Sebagai praktisi, juga sebagai akademisi, gitu ya, sekalipun supir tembak istilahnya. Kan dosen luar biasa itu bisa juga disebut dosen biasa di luar, kan? Antara dua kemungkinan. Ya. Dan juga sebidang konsultansi, jadi saya juga kadang membantu perusahaan untuk ya membantulah dari sisi human resource, dari sisi industrial relation. Nah itu sedikit tentang saya. Saya juga lagi mulai sekolah lagi nih, saya kandidat doktor di administrasi bisnis di Universitas Pajajaran. Pakai jalurnya research base ya, jadi biar nggak terlalu banyak kuliahnya gitu ya. Kuliahnya cukup semester 1 ya, selanjutnya penelitian. Ya. Kagok gitu ya. Ya udah gitu. Baik Bapak Ibu semua, jadi saya mau cerita dulu overview ya. Jadi hari ini, malam ini kita punya unit kompetensi itu ada 2, yaitu menyusun SOP manajemen SDM dan menyusun grading jabatan. Ya. Nah 2 unit kompetensi ini sebenarnya beda klaster ya, beda klaster. Jadi kalau menyusun SOP MSDM itu lebih ke perencanaan ya, aspek perencanaan. Kan SOP itu kan bentuk perencanaan. Iya nggak? Bentuk rencana ya. Bentuk rencana kan banyak banget itu. Itu bagian dari ini, dari strategic management sebenarnya. Dari mulai yang paling abstrak, yang paling kualitatif, yaitu visi dan misi, ya kan? Visi dan misi, kemudian ada nilai-nilai perusahaan, masuk kepada kebijakan, sasaran dan tujuan, ya. Kemudian masuklah prosedur. Nah, ya kan? Masuk prosedur. Kalau udah mulai teknis angka-angka masuk ke budget, ya kan? Nah, jadi sebenarnya yang pertama itu masuknya di aspek perencanaan, SOP. Nah, unit yang kedua menyusun grading jabatan itu sebenarnya masuknya di klaster remunerasi sebenarnya. Ya. Remunerasi atau kompen lah istilah lama ya. Compensation and benefit. Nah, saya mau cerita big picture-nya dulu atau overview. Nah, bicara SOP, itu kan singkatan dari Standard Operating Procedure, ya, SOP.
Tapi ada juga yang biar nggak panjang nyebutnya prosedur aja gitu. Prosedur. Jadi sebenarnya dua hal ini, prosedur dan SOP itu sama aja sih sebenarnya. Binatang yang sama tapi dengan sebutan yang berbeda. Yang mungkin agak berbeda ya, jadi supaya nggak ketukar-tukar tuh ya. Policy itu berbeda ya. Policy itu ada di atasnya dia. Ya. Di atas SOP dan prosedur. Jadi lebih kepada keputusan strategis gitu ya, policy. Kalau SOP itu agak-agak teknis karena bicara rangkaian proses ya. Ya, dari ujung ke ujung gitu kan, outputnya apa. Di bawah SOP atau di bawah prosedur ada yang disebut instruksi kerja. Bapak Ibu kalau di perusahaannya sudah mengadopsi ISO, ya misalnya ISO 9000 begitu, kayaknya nggak asing lagi tuh kalau saya ngobrol ini, ya kan? Kalau kita lagi training ISO itu kan selalu dikasih gambar piramid tuh, ya kan? Piramid tuh. Yang paling tinggi itu kan visi misi kan, nilai-nilai ya, visi misi nilai-nilai itu di bawahnya ada apa? Ada policy, ya. Kemudian ada prosedur, kemudian ada instruksi kerja, ya. Kemudian ada formulir-formulir, ya, dan catatan mutu, ya, atau formulir yang sudah diisi data, ya. Kurang lebih kan gitu ya hierarkinya. Nah, Bapak Ibu, kalau di perusahaan Bapak Ibu itu sudah mengadopsi ISO 9000 lah katakan deh, ISO 9000. Sebenarnya apa yang mau diobrolin malam ini tuh nggak asing ya, nggak ada yang baru kok. Gitu-gitu aja sih, ya. Nah, kalau kita lihat ISO 9000, sebenarnya SOP manajemen SDM itu sudah ada. Cuma setahu saya cuma dua tuh. Cuma dua, yaitu mengenai rekrutmen dan seleksi, ya, dan pelatihan. Ya, kalau ditanya payroll nggak ada tuh, nggak diwajibkan masalahnya. Ya, pengupahan nggak diwajibkan, atau industrial relation itu misalnya perselisihan kayak gitu enggak. Ya. Jadi sebenarnya kalau sudah mengadopsi dan dokumennya ada, ya, itu sudah ada portofolionya, Bapak Ibu. Udah punya pasti, ya kan? Nah, paling ada apa yang belum ada. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya, kalau kita bicara proses manajemen SDM, ya, ujung ke ujung, minimal ada 6 tuh fungsi, ya. Saya menggunakan misalnya kerangkanya dari Edwin Plipo itu ya, klasik lah, ya. Buku klasik ya dari Edwin Plipo ya. Beliau membagi proses manajemen SDM itu secara operasionalnya ada 6. Ya. Yang pertama adalah pengadaan SDM. Pengadaan SDM itu di dalamnya ada apa? Ada perencanaan tenaga kerja, ya. Di dalamnya apalagi perencanaan tenaga kerja itu? Ada analisis beban kerja, ada analisis angkatan kerja, dan ada analisis jabatan. Itu di dalamnya tuh ada 3 tuh. Ya. Itu baru perencanaan, baru perencanaan. Ya. Berikutnya adalah rekrutmen, seleksi, penempatan, orientasi. Nah, itu berada di dalam lingkup pengadaan SDM. Ya. Itu fungsi operasional yang pertama. Fungsi operasional yang kedua adalah pengembangan SDM. Di dalamnya ada apa? Banyak itu beranak pinak itu, anak cucunya banyak gitu, ya. Di dalam pengembangan SDM itu diantaranya ada yang namanya performance appraisal, ya. Kemudian ada analisis kebutuhan pelatihan, ya. Kemudian ada kalau pakai konsep ADDIE gitu ya, ada analysis of needs, ya. Ada design and development. Kemudian ada delivery, ada implementasi, dan ada evaluasi. Ya. A, D, D, I, E. Itu di bidang pelatihannya saja ada 5 tuh. Analysis of needs, design and development, delivery dari pelatihan itu sendiri, kemudian implementation, dan evaluation.
Nah, itu berada di dalam lingkup pengembangan SDM. Kalau mau ditambah lagi ada, yaitu apa? Pengembangan karir dan suksesi. Itu masuk sebenarnya di situ, ya. Nah, itu fungsi yang kedua, yaitu pengembangan. Fungsi yang ketiga adalah kompensasi. Atau sekarang istilahnya apa? Remunerasi. Nah, di dalamnya ada apa tuh? Nah, di dalamnya ada yang namanya job evaluation. Evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan itu nanti masuk di grading ini, ya. Unit yang kedua, ya. Ada evaluasi jabatan, ada administrasi pengupahan, ada benefit. Ya intinya sih semua hal yang merupakan balas jasa perusahaan kepada karyawan, ya itulah lingkup dari remunerasi. Itu fungsi keberapa? Ketiga ya, fungsi ketiga. Fungsi keempat adalah integrasi. Integrasi SD. Ada apa aja sih di dalamnya? Di dalamnya itu masuk yang namanya seperti leadership masuk kita, ya. Kemudian industrial relation masuk di situ. Ya, intinya kan bagaimana mengintegrasikan nilai dan kepentingan dari perusahaan dan karyawan sehingga menjadi satu padu, gitu. Ya, termasuk juga bicara tentang konsep-konsep motivasi di dalam. Ya, itu integrasi. Kemudian yang kelima adalah pemeliharaan SD, human resource maintenance. Ada apa di dalamnya? Mungkin yang paling populer adalah K3, ya. Keselamatan dan kesehatan kerja, ya kan? Kemudian kalau itu kan aspek fisik ya dan kesehatan, ya. Nah, kemudian ada juga yang sifatnya non fisik, ya, yaitu mengenai pendisiplinan karyawan. Ya, bagaimana supaya karyawan terpelihara gitu komitmennya. Kemudian terakhir adalah yang keenam, pemisahan. Pemisahan atau termination. Dengan berbagai macam sebab, ya, dari mulai yang ngundurin diri sampai pensiun sampai meninggal gitu ya. Kalau lihat di PP 35 tahun 2021 yang merupakan turunan Cipta Kerja itu sebab dan alasan PHK itu ada 25 item itu. Banyak banget itu. Ada 25 sebab itu. Ya, dari mulai undur diri sampai yang diberhentikan. Diberhentikan pun misalnya karena apa itu banyak sebab kan gitu ya. Bisa karena karyawan, bisa juga karena perusahaannya nggak bisa lanjut kan. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara SOP itu yang berada dalam lingkup manajemen SDM berapa banyak? Oh, banyak banget. Banyak banget. Itu yang pokok-pokoknya aja saya sebutkan ada 6 ya. Tiap satu fungsi itu beranak pinak gitu. Ada yang 3, ada yang 4. Ya enggak? Ya. Jadi kalau katakanlah rata-rata untuk satu fungsi itu ada subnya 3 aja. Ya. 6 kali 3 udah berapa tuh? Udah 18. Udah 18 SOP gitu. Ya. Sekalipun bisa saja kita bikin SOP besar. Misalnya kita bicara pengadaan SDM, semua masukin ke situ. Tapi pasti tebal itu SOP-nya. Pasti tebal. Ya. Karena penyajian dari SOP ini kan pertama ada yang bentuknya narasi verbal, ya kan? Ya, narasi verbal, ya, seperti standar ISO aja gitu ya. Kedua, di lampirannya ada yang disebut flowchart ya, flowchart ya, untuk melengkapi. Tapi ada juga yang menyajikannya berbarengan itu. Jadi disajikan ada 2 kolom gitu ya. Kolom pertama narasi verbal, tujuan, proses dan sebagainya disebutkan di sini. Nanya gambar flowchartnya. Nah itu ada beberapa style lah itu, ya. Tapi tergantung sih di tempat Anda yang bagaimana yang dipakai ya bebas aja sih sebenarnya, tidak harus menentukan yang salah satu saja. Nah, sekarang kaitan nanti dengan kita ngumpulin tugas portofolio. Ya. Portofolionya ya pasti bentuknya SOP pasti. Iya kan? Pasti SOP. Ya. Sekarang kalau saya minta 18 portofolio kayaknya bikin repot ya. 6 kali 3 gitu ya. Nah, tapi di antara sekian banyak fungsi dan proses SDM itu, hemat saya
ada beberapa yang mau nggak mau sebuah perusahaan, sekalipun dia perusahaan yang relatif kecil, itu harus punya. Yang pertama adalah rekrutmen. Ya tentu rekrutmen seleksi penempatan lah di dalam. Itu yang pertama rekrutmen. Kedua pelatihan. Jadi kalau yang sudah punya ISO 9000 mah udah punya kedua itu, ya. Rekrutmen sama training udah dapat. Yang berikutnya apa? Pengupahan. Kenapa saya pikir pengupahan penting? Karena itu sifatnya repetition ya. Tiap bulan kan mesti ngitung upah, ya enggak? Kalau nggak dihitung nanti nggak gajian lagi, pada protes lagi. Ya enggak? Ya. Dan itu kan melibatkan uang yang besar, betul nggak? Katakanlah misalnya karyawan kita 1.000 orang. Satu orang rata-ratanya 5 juta aja atau 4 juta sebulan. Itu udah berapa? Uang yang berputar di situ gede banget kan? Kebayangkan kalau SOP-nya nggak jelas, betul nggak? Bisa terjadi banyak kesalahan, miss, ya, tidak mampu telusur, ya kan? Akan banyak terjadi risiko-risiko karena itu menyangkut uang yang besar. Kalau tidak punya satu standar yang baku. Jadi itu yang ketiga, saya pikir kita harus punya. Makanya ditugaskan dalam sesi itu. Dan yang keempat, saya pikir yang juga sangat penting itu adalah mengenai disiplin, tindakan disiplin karyawan. Karena ini salah satu ya PR lah, ya. Kan tidak selalu karyawan itu semuanya baik gitu ya, kadang ada yang nakal, yang melanggar. Tentu kan kita harus punya satu prosedur ya untuk mengambil satu tindakan pendisiplinan. Jadi itu portofolionya udah saya sampaikan di muka. Portofolio yang Bapak Ibu harus nanti upload adalah portofolio SOP, manajemen SDM, menyangkut 4 proses, yaitu proses rekrutmen. Di dalamnya tentu harus meliputi rekrutmen, seleksi, penempatan, orientasi, itu standar. Ya. Kemudian yang kedua adalah pelatihan. Ya. Pelatihan pasti dimulai dengan analisis kebutuhan, ya. Diakhiri dengan evaluasi. Ya. Ya konsep ADI aja yang terkenal itu. Anda kalau ikut workshop training pasti dikasih itu. Menunya itu. ADDIE itu. Ya. Itu pelatihan. Kemudian pengupahan. Pengupahan. Nanti bagian pengupahan yang penting itu diantaranya adalah terutama struktur skala upah yang paling penting. Tapi nanti portofolio struktur skala upah nanti di pertemuan berikutnya sebenarnya kita minta. Sekarang sih lebih kepada proses pengupahan itu administratifnya seperti apa, ya kan? Dari mulai menarik data, scan kehadiran, gitu ya. Kemudian verifikasi dokumen pendukung ketidakhadiran, misalnya. Kemudian proses itu, kemudian penerbitan slip dan daftar upah, ya sampai kepada pembayaran. Kalau pembayaran sih sebenarnya fungsinya di keuangan sebenarnya. Kita cuma kasih daftar nama karyawan dan nomor rekening dan nominal rupiahnya berapa kan itu. Itu output dari HR ya. Atau ada juga yang itu di bawah finance accounting juga ada. Kemudian terakhir ada tindakan disiplin karyawan. Ya, misalnya kalau melanggar ini sanksinya apa gitu ya. Nah, SP1, SP2, SP3 sampai ya akhirnya kalau memang terus-menerus melanggar kan PHK juga pada akhir. Ya. Nah, itu diantaranya tentang SOP manajemen SDM. Nah, sebelum saya overview tentang menyusun job grading, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai penyusunan SOP manajemen SDM itu. Silahkan. Langsung aja, voice ya. Gimana? Aman? Baik-baik aja? Nggak susah kan? Silakan kalau ada yang mau komen atau tanya boleh. Kalau pada diem berarti aman ya. Wah, udah ada lah portofolionya, tinggal diupload. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke unit kompetensi yang kedua, yaitu menyusun grading jabatan.
menyusun grading jabatan ini, saya menggunakan pendekatan input proses output, ya. Ya, sistem lah, pendekatan sistem. Kita mulai dari inputnya dulu. Apa yang kita butuhkan kalau kita mau menyusun grading jabatan? Yang kita butuhkan adalah job description dan job specification. Ya. Ibarat kita mau menanak nasi, itu kalau nggak ada berasnya dan nggak ada air, itu nggak akan bisa. Apa yang mau dimasak? Jadi job evaluation itu core daripada menyusun grading jabatan. Bahan dasarnya apa? Uraian jabatan dan persyaratan jabatan. Ya, atau istilah lain tadi, job description dan job specification. Udah dibahas sama Pak Tri belum ya itu? Udah kayaknya kemarin ya. Nah, itu lanjut ke situ. Kepada menyusun grading jabatan itu bahan dasarnya itu. Nah, kalau kita sudah punya itu, berarti kita bisa melakukan evaluasi jabatan atau job evaluation. Apa yang dimaksud job evaluation? Job evaluation adalah proses menilai suatu jabatan dibandingkan dengan jabatan lain di perusahaan kita. Berapa bobotnya? Berapa nilainya? Sehingga bisa ditentukan secara valid. Ya. Ajas yang dipakai adalah equal pay for equal job. Bayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya atau sama bobotnya. Sekalipun job title-nya beda. Misalnya ya, di rumah sakit misalnya. Ada perawat atau nurse, ada teknisi listrik misalnya ya. Itu kan dua pekerjaan yang beda jauh tuh. Ya. Yang satu ngurusin pasien, yang satu ngurusin listrik gitu, kabel-kabel. Tapi kalau setelah kita lakukan job evaluation, ternyata bobotnya berdekatan atau mirip, misalnya skor 100 gitu, atau skor list 150, maka dia masuk di dalam grade yang sama. Sekalipun jenis pekerjaannya berbeda jauh, nggak ada hubungan sama sekali gitu. Ya. Jadi grade yang sama itu tidak harus job title sama. Yang penting setelah dihitung, dievaluasi, ternyata ketemunya mirip gitu. Skornya itu berdekatan. Ya kan? Nah, itu yang dimaksud equal pay for equal job, prinsip yang dipakai di dalam job evaluation. Nah, satu lagi yang saya lupa menyampaikan, bahan dasar tadi, selain job description dan job specification, itu yang sering kadang jadi tambal sulam, itu struktur organisasi. Kalau struktur organisasinya sudah usang, sudah tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, itu ya pasti kita banyak masalah. Ya. Jadi harus fondasinya harus benar dulu gitu. Ya. Struktur organisasi, kemudian job description dan job specification harus up to date. Harus sesuai dengan yang diharapkan oleh kita seperti apa, dan yang juga di lapangan memang berjalannya seperti itu. Ya, supaya tidak miss, betul nggak? Supaya tidak miss. Untuk Bapak Ibu ketahui ya, yang namanya pekerjaan seseorang. Coba Anda lihat seseorang bekerja 2 tahun yang lalu, dan apa yang ia kerjakan sekarang, kira-kira suka ada pergeseran nggak? Sering terjadi pergeseran. Ya. Bisa dikurangi, bisa ditambah. Kan begitu ya. Dikurangi ditambah itu bisa dari sisi kuantitinya, bisa juga dari sisi kualitinya. Betul nggak? Ya, maka kan ada istilah yang disebut apa? Job enlargement dan job enrichment. Ya kan? Kalau job enlargement tuh gini, pekerjaannya asalnya 7 item menjadi 10. Tambah. Tapi tingkat kesulitannya sama gitu, mirip. Itu yang disebut job enlargement. Saya ambil contoh nih. Seorang resepsionis, ya, setelah diamati ternyata dia itu banyak santainya, terus sama atasnya ditambah, kamu jadi operator telepon juga, gitu misalnya. Ya,
Setelah berjalan 2-3 bulan dipantau lagi. Ternyata juga kelihatannya masih santai gitu. Ya. Terus dikasih itu ada mesin fax, ada mesin fotokopi. Jadi kamu sekalian ya melayani yang mau fotokopi dan mau ngefax. Kalau sekarang mungkin udah nggak musim ya. Tapi ini terjadi dulu gitu, waktu zaman tahun 90-an gitu ya. Di tempat saya sendiri terjadi seperti itu. Diamati lagi. Oh, kelihatannya masih kurang kerjaan. Ditambah lagi. Kerjaannya apa? Terima vendor yang mau kontrabon. Gitu ya. Kontrabon itu. Sampai ada yang juga ngurusin dengan apa ngecek absensi karyawan gitu. Wah, itu. Kalau udah kayak gitu, itu namanya masih resepsionis enggak? Aneh kan? Job title semula resepsionis tapi isinya sekarang gado-gado gitu. Ya kan? Ya terima ya nerima tamu yang berkunjung, kemudian terima telepon, menyambungkan kepada siapa gitu. Kemudian juga memfotokopi mesin fax. Malah sampai juga bikin kopi malah. Mesin fotokopi dan bikin kopi. Kalau udah kayak gitu tuh, itu job title-nya apa coba? Bingung kan? Ya, itu pekerjaan apa ya? Pembantu umum barangkali. Gitu ya, PU. Gitu. Ya. Nah, itu yang saya maksud bahwa sebuah pekerjaan itu seiring waktu ya suka bergeser. Bergerak ya. Ya. Nah, pada saat kita melakukan job evaluation, kalau kontennya berubah, kontennya bergeser, skornya akan menetap nggak? Seperti kemarin. Nggak mungkin. Itu masih bergeser juga. Mungkin yang semula 100 mungkin menjadi 130 skor. Betul nggak? Kemungkinan akan. Jadi itu yang saya bilang bahwa sebelum kita melaksanakan job evaluation, ya, maka kita pastiin struktur organisasinya up to date. Kemudian job description dan job specification-nya pun juga up to date. Ya, sesuai dengan kenyataan yang terjadi saat ini. Ya. Nah, katakanlah di struktur kita lihat nih, wah ada 200 job gitu. Ya, 200 job. Nah, melakukan job evaluation itu kita punya banyak pilihan metode. Ya, dari metode paling cepat, paling ringkas, paling gampang, yaitu metode ranking. Itu paling gampang. Tapi itu setengah penerawangan itu. Pakai kegiatan paranormal itu, gitu ya. Jadi cuma dikira-kira aja nih. Oh, paling tinggi presiden direktur, paling rendah cleaning service. Gitu. Tinggal diisi tengah-tengahnya apa, gitu. Itu metode ranking, ya kan? Bagaimana? Apakah itu valid? Bisa valid. Tapi syaratnya orang yang melakukan ranking tadi itu menguasai betul seluk-beluk pekerjaan di perusahaan itu. Bahkan nggak perlu baca job description, dia mungkin bisa. Wah, hebat kan itu orang sakti itu. Ya. Ya, kalau masih bimbang ya harus baca job description-nya, betul kan? Tapi urut ranking. Jadi ini pendekatannya kualitatif. Makanya disebut pendekatan non analitis. Ya. Nah, bergeser agak sulit sedikit naik ya. Dari metode ranking itu masuk ke metode klasifikasi. Tapi masih non analitis ini. Masih sifatnya kualitatif juga. Apa sih contohnya klasifikasi itu? Misalnya gini. Dan di saya kan dipakai ini metode ini, metode klasifikasi. Terutama untuk operator. Ya, kita tahu kan kalau namanya operator itu sering kita itu lebih ngelihatnya skill level ya, betul nggak? Makanya mungkin Anda pernah dengar istilah unskill, low skill, semi skill, dan skill, betul nggak? Jadi setidaknya ada 4 level tuh, ada non skill, unskill gitu ya. Unskill itu contohnya apa sih? Ya misalnya kayak OB, cleaning service kayak gitu ya, tukang bongkar muat barang di gudang kayak gitu. Itu bisa masuk kategori unskill. Di atasnya ada low skill. Ya. Sedikitlah diperlukan gitu ya keterampilan. Berikutnya semi skill. Berikutnya adalah skill. Kalau ada lagi yang lebih sakti lagi disebut high skill. Bisa 5 tuh klasifikasinya.
Jadi kita tinggal mengelompokkan job ini masuk ke kelompok mana gitu, Mas. Ya, ya katakanlah kalau unskill grade 1 misal, ya. Kalau low skill grade 2 dan seterusnya. Itu metode klasifikasi. Tapi single faktor ya. Single faktor. Cuman dilihat dari sisi skill yang dituntut. Padahal kan kita tahu bahwa yang namanya faktor dalam pekerjaan kan banyak ya. Bukan cuma skill kan. Ada banyak faktor lah. Ya. Itu yang disebut compensable factor. Nah ini. Jadi kalau Anda melakukan job evaluation tapi nggak ngerti binatang apa yang namanya compensable factor, wah kayaknya belum bisa diluluskan. Ya. Nah, apa yang dimaksud compensable factor? Compensable factor adalah faktor-faktor apa dalam sebuah pekerjaan yang harus ada imbalannya. Apa yang harus ada imbalannya? Ya bisa karena keterampilan, betul nggak? Orang dengan keterampilan lebih tinggi kan wajar dong dibayar lebih tinggi, betul nggak? Grade-nya lebih tinggi. Kedua mungkin apalagi? Misalnya tuntutan pekerjaan, risiko pekerjaan, ya, atau tingkat kerahasiaan pekerjaan. Banyak itu bisa dibikin dan kita bisa juga ngedesain sendiri. Atau mau copy paste dari perusahaan lain atau dari konsep yang sudah established, boleh-boleh aja. Ya. Itu metode klasifikasi. Jadi metode ranking dan klasifikasi itu tergolong metode evaluasi jabatan yang sifatnya non-analitis atau kualitatif. Ya. Nah, satu lagi ada kategori evaluasi jabatan, kategori analitis. Nah, ya ini rada complicated karena sifatnya kuantitatif. Ada dua. Ya. Yang pertama adalah metode perbandingan faktor. Jadi faktornya ditentuin tuh compensable faktornya apa aja tuh, terus dibandingkan gitu. Ya, ya pakai matriks lah kayak tabel. Gitu. Ya. Satu lagi yang paling tinggi, paling advance adalah metode point. Nah itu kuantitatif karena muncul angka-angka, skor-skor. Gitu. Ya. Nanti saya akan berikan satu contoh. Ya. Referensi aja sih, tapi kalau mau dipakai boleh. Ya. Kebetulan kami pernah mengadopsi metode point job evaluation yang dipakai oleh BKN, Badan Kepegawaian Negara. Yang dipakai buat lakukan job evaluation untuk seluruh ASN se-Indonesia. Itu ada itu. Ya. Cuma kami modifikasi sedikit. Ya, karena kami kan tidak seukuran raksasa ASN se-Indonesia yang ASN-nya jutaan orang. Ya kan. Kami kan juga paling berapa lah, nggak lebih dari 10.000 orang lah karyawannya gitu. Jadi ya kita ada modifikasi. Nah, outputnya setelah kita punya scoring skor semua jabatan, terus kita bikin lapisannya, gradingnya. Nanti grade 1 jabatan apa saja, grade 2 jabatan apa saja yang masuk dalam kelompok itu. Itulah yang dimaksud sebagai job grading. Tapi belum ada angka rupiahnya, belum. Belum ada rupiah berapa sampai berapa, belum ada. Jadi baru golongan 1, misalnya jabatan apa, golongan 2 jabatan apa saja. Ya, kalau pakai metode poin berarti muncul tuh poin tuh rentang poinnya kan. Skor sekian sampai sekian itu jabatan ini. Itu cuman gitu aja. Ya, karena nanti pada saat kita mau mengisi dengan angka rupiah, ya nanti ada faktor lain. Tapi itu masuknya di unit kompetensi berikutnya. Ya, yaitu di dalam kompetensi menyusun sistem remunerasi. Di dalamnya tentang struktur dan skala upah. Ya. Nah, kalau sudah struktur skala upah, baru di situ ada rupiahnya itu. Ya, grade 1, grade 2, grade 3, jabatan apa saja, rupiahnya berapa sampai berapa. Ada upah minimum. Oke, ada yang mau ditanyakan? Gampang-gampang aja kan sebenarnya gitu-gitu aja. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau kira-kira kesulitannya apa? Karena kalau BIMTEK kita ini ya, ini mirip kalau orang mau
UMPTN itu bimbel sebenarnya. Ini tuh sebenarnya bimbel. Jadi nggak bisa juga terlalu banyak cerita soal konsep dasar teori gitu ya. Ya kalaupun disebutin ya nggak bisa terlalu panjang lebar gitu. Yang penting sih sebenarnya Anda bikin portofolio, upload, nanti oleh asesor ditanya, dan Anda bisa menceritakan. Itu aja yang paling penting. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya atau komen, atau kira-kira punya kendala apa? Ya, silakan. Oke, mungkin saya Pak Dadang izin tanya Silakan. Pak. Silakan Pak Dodi. Oke, tadi Pak Dadang menjelaskan tentang membuat menggunakan compensable factor Pak. Nah, tantangannya di sini kan biasanya kalau membuat ini kan kita melibatkan misalkan divisi gitu kan Pak kan. Kalau banyak ada divisinya kita melibatkan divisi, bahkan di level di bawah divisi juga kadang-kadang kita bisa melibatkan seperti itu. Nah, tantangannya tentunya kalau setiap orang melakukan scoring, walaupun kita sudah buat kriteria Pak, misalkan kaitannya sama skill, upaya, kayak gitu kan Pak, sama tanggung jawab, kan banyak ada itemnya. Nah, kadang persepsinya orang, walaupun sudah ada perilaku dan scoringnya, kadang-kadang ada yang ketinggian, ada yang kerendahan. Nah, gimana caranya, best practice-nya sih Pak? Pak kan udah ribuan tuh Pak karyawannya, dan organisasinya udah kompleks sekali. Nah, gimana caranya biar uh, secara general nanti kita bisa menyesuaikan dengan baik gitu kan Pak untuk scoringnya itu Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaan bagus dan pertanyaan yang fundamental ini Pak Dodi. Ya, terima kasih sudah mengajukan pertanyaan ini. Saya kira juga mungkin mewakili juga sih pertanyaan dari teman-teman. Ya. Jadi gini, di dalam job evaluation dan penyusunan job grading memang tidak sesederhana seperti konsep dan teorinya kalau sudah mulai bergerak di lapangan, ya, dalam eksekusinya. Kita harus mulai dimantapkan dulu yang namanya SOP-nya juga, ya, konsep dasar SOP dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Supaya tidak kemudian orang-orang yang terlibat dalam tim evaluator itu beda penafsiran yang sangat jauh. Ya. Karena memang sekalipun kita menggunakan metode poin, kan harusnya sangat kuantitatif itu, sangat objektif begitu. Tapi nggak ada jaminan gitu bahwa subjektivitasnya itu kemudian nggak muncul. Subjektivitas akan selalu ada. Jadi yang harus dilakukan adalah kita harus mulai dengan menyusun prosedurnya dulu, gitu. Termasuk menentukan metodenya, metode yang mau dipakai. Di antara 4 yang tadi itu, mau ranking kah, mau klasifikasi, mau perbandingan faktor, atau mau pakai metode poin. Tentukan. Dan how to-nya dijelaskan di situ. Jadi sebaiknya malah mungkin harus dengan instruksi kerja malah dibikin. Supaya seragam. Benar enggak? Supaya semua seragam cara kerjanya. Itu yang pertama. Kedua, kita harus membentuk satu komite atau tim evaluasi jabatan. Dan pasti itu melibatkan manajer semua departemen. Ya, melakukan. HRD udah jelas, ya jelas. Manajer semua departemen, orang HR, bahkan saya pikir direksi harus ada yang duduk juga di situ. Direksi. Dan ada satu lagi, mungkin perlu evaluator independen. Misalnya kita hire konsul. Untuk apa? Kadang kita perlu second opinion. Ya, kalau misalnya di antara para evaluator ini ada perbedaan pendapat, beda penafsiran, maka harus ada konsultan yang cukup mumpuni ilmunya gitu untuk menjadi penengah, ya kan? Jadi jangan sampai kemudian kecenderungan tiap manajer ingin menilai tinggi anak buahnya itu kemudian menjadi liar, gitu. Ya kan? Karena pasti setiap manajer tuh ada kecenderungan anak buah saya harus masukin di grading tinggi gitu, ya nggak? Biar gajinya gede gitu. Bahkan mungkin nggak kayak gitu juga gitu. Maka memang dari awal harus benar gitu strukturnya. Kemudian job description-nya, job specification-nya.
ya, SOP evaluasi jabatannya, instruksi kerja, bentuk tim, ya kan? Tim. Ya, makanya ini nggak bisa dilakukan sendirian oleh orang HR. Ya, dijamin stres ya kalau dilakukan sendiri itu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Ya, bahkan kita perlu konsultan independen ya, yang mumpuni ilmunya di bidang ini. Karena kadang kita bisa saja berdebat panjang lebar nih dengan teman departemen lain tuh, untuk menentukan bobot suatu pekerjaan. Ya, jadi preparationnya harus benar-benar mantap ya Pak Dodi dan timnya. Termasuk tim ini yang mau kerja, mesti dilatih dulu. Dilatih dulu, kalau enggak mah ibarat ya kalau orang Sunda bilang mah ya, monyet nggak gulung kelapa gitu. Jadi monyet kan jagonya ngupas ngupas pisang, jadi dikasih kelapa dia bingung mesti ngupasnya gimana gitu. Maka ya harus dilatih dulu. Samakan dulu mindset, kerangka referensi. Jadi semua ilmunya sama gitu. Ya. Frame of reference di kepala masing-masingnya sinkron semua gitu. Ya pasti tidak akan banyak perdebatan nanti. Lah ilmunya sama kok. Ya. Gitu Pak Dodi ya. Memang sebelum eksekusi itu preparation-nya juga bisa cukup panjang lebar itu urusannya itu. Silakan dilanjut. Silakan Pak Dodi atau yang lain mungkin mau memperdalam lagi boleh. Bu Rina gimana? Aman Bu Rina? Aman, insya Allah. Ini boleh tanya sedikit, Pak. Boleh. Nanti materi yang Bapak jelaskan itu ada ininya, Pak ya? Tertulisnya. Oh ada. Ada ya, Ini Pak ya? ini overview aja Bu. Overview. Oh, gitu overview ya. Ya, Oke, baru terima overview. kasih, Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada, saya izin share PowerPoint-nya. Sudah muncul ya? Ini unit kompetensi yang pertama menyusun SOP manajemen SDM, nomor urut 13. Nah ini. Jadi di dalam SKKN itu nomor urutnya bukan di ujung kanan ya, tapi justru di tengah. Ini nomor urut 13. Ya. Nah, ini hanya beberapa hal yang memang dikandung di dalam SKKN ya, karena kisi-kisinya semua udah ada. Makanya semua asesor itu dimanapun, ya karena kita merujuk kepada Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 149 tahun 2021 ya. Jadi semua sama kok ya. Terutama ada bagian yang namanya KUK. Kriteria unjuk kerja. Itu bagian terpenting. Jadi kalau UMPTN itu apa ya? Kisi-kisi ya. Kalau ujian itu kisi-kisinya itu sebenarnya. Jadi yang dalam KUK-nya sendiri ya. Kalau ini adalah hanya pengetahuan tentang knowledge, skill, attitude yang perlu diketahui ya. Jadi makanya semua materi saya sebenarnya terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah KSA yang diperlukan apa? Knowledge, skill, dan attitude yang diperlukan untuk unit kompetensi ini apa? Kemudian ini bagian yang terpentingnya yang tengah, KUK, kriteria unjuk kerja. Ini yang tadi saya sebut kisi-kisi. Kisi-kisi dari apa yang akan diujikan oleh asesor kepada kita adalah ada di sini. Dan berikutnya adalah contoh portofolio. Ini kan alat bantu yang utama ya. Jadi karena uji kompetensi dan sertifikasi versi BNSP ini basisnya adalah yang utama portofolio. Makanya yang sering jadi kesulitan itu begini, orang ikut sertifikasi ini tapi belum pernah terlibat langsung dalam pembuatan portofolio itu yang sering jadi kendala ya. Tapi kalau memang dia sehari-hari memang berkutat dengan itu ya pasti mulus-mulus aja karena pasti sudah ada. Kalau belum ada berarti kan kita harus membuat konsep, mengajukan satu usulan atau konsep.
Nah, ini slide-slide yang sifatnya universal aja, jadi saya nggak akan terlalu banyak di sini. Ya, pengetahuan ini yang diperlukan kalau kita mau bicara tentang menyusun SOP. Ya. Ini konsep dasar, jadi ini basis teorinya lah yang dibutuhkan. Ya. Knowledge apa yang dibutuhkan, konsep-konsepnya, dan proses. Ya. Yang tadi saya sampaikan ada 6 itu dari PLIPO itu yang ini, yang operasional. Pengadaan, pengembangan, kompensasi dan benefit, integrasi, pemeliharaan, dan pemisahan. Jadi kalau bicara SOP kelompok besarnya itu ada 6. Ya. Masuk dalam kelompok pengadaan, pengembangan, dan seterusnya. Sedangkan yang sebelah kiri adalah proses manajerialnya. Nah, ini adalah referensi tentang hukum dan peraturan tenaga kerja. Ini masuk cipta kerja ya, karena ini kita pakai yang ini. Yang tadi saya sebut itu adalah ada PP nomor 35, kemudian 36 tentang pengupahan. Ini teori dasar tentang SOP dan manfaatnya. Jadi ini sedikit saja refresh. SOP itu singkatan dari Standar Operasional Prosedur. Ini ada serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan. Ini kalau konteksnya perkantoran ya. Waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan. Manfaatnya, ini diantaranya kenapa harus ada, makanya yang tadi pertanyaan Pak Dodi itu, SOP evaluasi jabatan juga seharusnya dibikin dulu gitu, supaya ada keseragaman. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, jadi tidak kemudian bolak-balik, timbul masalah gitu ya, beda penafsiran. Kemudian berikutnya mencegah kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Ini menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan pengembangan kerja. Tipikal elemen-elemen SOP itu adalah ini. Ya. Ada judul, ada tujuan, ada ruang lingkup, ada definisi, lanjut ada prosedur, ada tanggung jawab, ada dokumen terkait, kemudian ada revisi tentang ketentuan revisi. Ya. Coba kita lihat. Ini yang generik ya sifatnya ya, generik. Atau syarat minimal. Pertama judul. Judul SOP itu harus jelas dan singkat sehingga mudah dipahami. Judul SOP harus mencerminkan isi dari SOP tersebut. Kemudian ada tujuan. Tujuan SOP harus jelas dan spesifik sehingga dapat diukur dan dicapai. Tujuan SOP harus memberi gambaran umum tentang apa yang ingin dicapai oleh SOP tersebut. Kemudian ruang lingkup atau scope harus jelas sehingga dapat diketahui apa saja yang termasuk dalam cakupan SOP tersebut. Ruang lingkup SOP harus mencakup semua aspek terkait dengan kegiatan yang dibahas. Seperti tadi saya contohkan ya, tentang pengadaan SDM. Itu kan dari mulai perencanaan tenaga kerja kan. Kemudian rekrutmen, seleksi, penempatan, orientasi. Ya. Ada juga yang menyebut istilah baru apa? Onboarding ya. Onboarding. Ya, sebenarnya itu hanya pembagian tugas. Onboarding itu adalah orientasi yang diberikan oleh departemen yang bersangkutan. Ya. Kalau orientasi mungkin lebih dilakukan oleh HR department. Ya. Kemudian mengenai definisi. Nah ini, definisi istilah-istilah yang digunakan dalam SOP harus jelas dan konsisten. Definisi istilah tersebut harus dapat dimengerti oleh semua pihak yang terkait dengan SOP. Jadi gini, kita harus punya asumsi, yang membaca SOP kita itu orang awam. Nggak bisa kita berasumsi, udah pernah ngerti lah pasti yang dimaksud ini tuh apa. Nggak bisa begitu. Karena gini, saya ambil contoh ya, misalnya, ada karyawan kita keluar, terus kita cari penggantinya. Dapatlah kita orang baru. Kebayang nggak kalau SOP yang kita punya itu tidak menjelaskan tentang definisi dari istilah-istilah yang dipakai atau nomenklatur yang dipakai, pasti akan mengalami kesulitan tuh karyawan baru. Maka agar SOP ini lebih memberi manfaat kepada orang-orang yang baru memegang proses itu, maka definisi-definisi ini juga harus cukup memadai, ya, memberikan pemahaman yang utuh tentang suatu peristilahan. Elemen lain, prosedur. Nah ini batang tubuh yang utamanya, ini bagian pokoknya ini. Ya.
Prosedur adalah inti dari SOP. Prosedur harus jelas, rinci, dan mudah diikuti. Prosedur harus mencakup semua langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan kegiatan yang dibahas dalam SOP tersebut. Berikutnya adalah tentang tanggung jawab. Tanggung jawab harus jelas sehingga diketahui siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dibahas. Jadi siapa melakukan apa, gitu ya. Ini yang dimaksud di poin ini. Tanggung jawab harus mencakup semua tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap pihak yang terkait dengan SOP tersebut. Berikutnya dokumen terkait. Nah, apabila kita lagi menjalankan suatu prosedur, itu pasti akan terkait dengan beberapa dokumen juga, ya. Misalnya apa? Misalnya pengadaan pegawai itu ada juga kaitan misalnya dengan payroll. Ya, karena kita harus memberitahu orang baru ini upahnya berapa, kan begitu. Ini satu contoh. Nanti lari ke dokumen terkait. Dokumen terkait adalah dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan yang dibahas dalam SOP tersebut. Dokumen terkait harus disebutkan dalam SOP tersebut sehingga dokumen tersebut dapat dengan mudah ditemukan. Ya, jadi ini koneksitasnya kemana, linknya kemana. Begitu. Kemudian revisi. Ya. Yang namanya SOP itu kan seumur hidup tanpa ada revisi-revisi. Karena kalau ada perubahan itu pasti diantaranya berdampak kepada SOP. Misalnya berubah struktur, misalnya, atau merubah dari manual kepada digital. Sudah jelas, itu akan ada dampaknya. Ya. Revisi SOP harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa SOP tersebut masih relevan dan sesuai dengan kondisi terkini. Revisi SOP harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang terkait dengan SOP tersebut. Nah, kemudian bagaimana prosedur penyusunan SOP? Nah ini yang perlu saya sampaikan ya. Sebelum kita membuat SOP segala macam proses, maka ada induk SOP yang harus dibikin lebih dulu, yaitu SOP tentang pembuatan SOP. Betul nggak? Harus ada induknya itu. Ya, sebelum kita bikin SOP macam-macam itu, berbagai macam proses dari mulai ujung ke ujung ya. Kalau di pabrik misalnya dari mulai gudang bahan sampai gudang jadi, gitu kan? Banyak kan SOP-nya itu. Nah, tapi sebelum kita membuat itu semua, maka yang harus ditentukan adalah SOP, pembuatan SOP. Nah, prosedurnya seperti ini. Pertama, identifikasi kegiatan yang akan dibuat SOP-nya. Dari sekian banyak proses yang ada di perusahaan kita, pertanyaannya, perlu nggak harus dibikin SOP-nya semua? Seperti halnya ISO 9000, kok kenapa mintanya kalau untuk aspek SDM-nya cuma 2 dimintanya? Yaitu rekrutmen dan pelatihan. Karena itu hanya merujuk kepada satu klausul ketentuan dalam ISO 9000, yaitu setiap karyawan yang melakukan pekerjaan yang mempengaruhi mutu secara langsung wajib memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Kan sebenarnya ingin memenuhi itu sebenarnya. Kan klausul ISO itu kan itu. Ya. Jadi nggak boleh misalnya ada orang pegang satu proses dan proses itu adalah mempengaruhi mutu secara langsung, mempengaruhi kualitas secara langsung, tapi dia nggak kompeten. Nah itu kan bisa jadi temuan itu. Bahkan sebagai contoh begini ya, ini bukan hanya kompetensi sih. Disebut kompetensi juga boleh, tapi menurut saya lebih kepada sesuatu yang sifatnya given. Misalnya gini, di bagian pencelupan atau di bagian gudang, yang mana di situ harus bisa membedakan warna dengan akurat. Boleh nggak yang buta warna masuk di situ? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Makanya waktu dulu kami menerapkan ISO, itu ada yang namanya kalibrasi. Kalibrasi karyawan. Di antaranya adalah kami harus periksa semua karyawan yang memang dalam pekerjaannya itu dia bersangkutan dengan pemilahan warna. Itu nggak boleh ada yang buta warna di situ. Kemudian boleh nggak HRD-nya terus beli buku isi syarat tes? Kan ada buku tes buta warna tuh bisa dibeli kan? Tapi saya bukan dokter mata. Boleh nggak saya menguji karyawan? Ini buta warna atau enggak? Nggak bisa. Maka waktu kami dulu ya melakukan kalibrasi itu, kami harus panggil dokter mata, dokter spesialis mata.
baru bisa diterima itu oleh auditor. Ya. Ini satu contoh. Ya. Nah, jadi kembali ke yang kotak pertama ini, identifikasi kegiatan yang akan dibuat SOP. Jadi dari sekian puluh, sekian ratus proses itu, mungkin belum semua harus dibikin sekarang. Ya. Paling nanti kriterianya apa? Saya kira kriterianya adalah yang high risk. Betul nggak? High risk. Misalnya menyangkut keselamatan kerja, kesehatan kerja, itu menyangkut uang yang banyak, ya, menyangkut cacat produk, oh itu wajib. Salah satu contoh yang berisiko nih di bidang HR, rekrutmen itu apa misalnya? Ya tentang seleksi administratif misalnya. Bagaimana kalau yang diterima itu ijazahnya palsu gitu misalnya, ya, ya. Jadi jangan sampai juga ada anggota parlemen tapi ijazah palsu gitu. Kadang saya suka aneh juga itu. Kok bisanya gitu KPU kelolosan, ya kan? Harusnya nggak boleh terjadi begitu yang kayak gitu. Ya. Jadi mungkin dari sekian banyak proses belum semua harus dibikin SOP-nya. Mungkin kita prioritaskan yang berisiko tinggi, baru kita bikin SOP. Ya. Nah, kalau yang tadi saya sampaikan bahwa portofolio yang minimal Bapak Ibu harus upload adalah 4 saja gitu. Karena saya melihat yang 4 ini pasti sangat dibutuhkan. Ya. Yang 2 memang mengikuti kewajiban ISO yaitu rekrutmen dan training. Ya. Kemudian payroll atau pengupahan karena menyangkut uang yang banyak yang berputar di situ. Dan ketiga tentang tindakan disiplin. Ya. Karena itu salah satu tugas kita untuk bisa mengendalikan perilaku karyawan. Berikutnya adalah analisis kegiatan yang akan dibuat SOP. Seperti apa? Berikutnya baru perumusan. Nah, ini pun harus perlu tim gitu ya. Perlu tim. Saya punya pengalaman yang sangat berharga yang saya rasakan. Kami dulu pernah dalam rangka menyusun sistem informasi terpadu, ya. Kami sampai mulainya dari sini dulu, dari SOP dulu. Ya. Sebelum dibuat program komputer yang bisa mengintegrasikan semua proses di perusahaan. Dan itu beberapa tahun sampai mengundang konsultan dari luar, ya, ada tim. Tapi itu pengalaman berharga karena saya kemudian memahami, oh ternyata sebelum bikin program komputer itu justru kita mulai dengan SOP dulu. Kalau enggak nanti programmernya juga bingung. Apa yang mesti diprogramkan kita SOP-nya nggak ada. Ya kan? Mulai dari situ. Kemudian berikutnya adalah penyebaran dan sosialisasi, ya kalau memang sudah oke. Berikutnya evaluasi. Ya, evaluasi itu nanti kan mungkin harus ada perbaikan, ya, atau mungkin saat ini belum perlu perbaikan. Ini adalah keterampilan yang diperlukan. Ya. Analisis, komunikasi, berpikir kritis, kemudian problem solving ini dibutuhkan. Kemudian sikap profesional, objektif, kerjasama, dan proaktif. Ini yang dibutuhkan. Nah, ini bagian terpentingnya, ya. Jadi dalam BIMTEK kita ini, bagian terpenting, mau materinya saya, mau materinya Pak Tri, bagian terpentingnya adalah KUK, kriteria unjuk kerja. Karena ini adalah kisi-kisi, asesor itu akan bekerja berdasarkan ini. Ya. Jadi dalam kaitan unit kompetensi menyusun SOP MSDM ini ada 5 kriteria unjuk kerja yang akan dicari tahu nanti oleh asesor kepada kita. Yang pertama, nah ini sebenarnya sekuen ya, jadi berurut. Ya. Pertama, tujuan dan strategi fungsional, kebijakan MSDM, proses bisnis dan pihak terkait diidentifikasi untuk penyusunan SOP. Ini yang pertama. Jadi adalah identifikasi. Langkah kedua ini yang warna hijau. Hasil identifikasi dianalisis untuk penyusunan SOP MSDM. Itu step kedua. Step ketiga, ini yang warna hijau lebih muda yang ini. Format SOP MSDM ditentukan sesuai kebutuhan dan kebijakan organisasi. Kalau ini bisa juga tidak terlalu rumit ya. Kalau kita sudah adopsi ISO ya itu aja dipakai formatnya, ya kan? Ya, penyajiannya.
Berikutnya masuk ke yang warna kuning ini. Ini kriteria unjuk kerja yang keempat. SOP MSDM disusun sesuai format dan pengelolaan proses bisnis yang berlaku di organisasi. Terakhir, ini yang warna orange. SOP MSDM diterapkan setelah mendapat validasi dan pengesahan dari pimpinan organisasi yang berwenang dengan sosialisasi yang efektif. Bapak Ibu kalau sudah pernah menerapkan ISO 9000, maka di halaman terakhir SOP itu atau prosedur, ada beberapa yang tanda tangan di situ. Betul nggak? Yang pertama adalah manajer departemen, ya kan? Yang kedua paling tidak adalah manajemen representatif atau MR. Ya, ada 2 tanda tangan. Tapi kalau sudah tidak ada lagi MR karena mungkin komitenya sudah dibubarkan, maka bisa saja salah satu direksi gitu, yang membawahi fungsi itu. Ya. Atau mungkin kalau sifatnya strategis itu presiden direktur yang tanda tangan. Nah, jadi saya pikir inilah yang paling penting untuk kita pahami, ya. 5 kriteria unjuk kerja untuk menyusun SOP manajemen SDM. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Bapak, saya bisa Ya. tanya? Boleh. Iya. Jadi sebenarnya saya tuh selalu menjadi HR itu almost selalu di organisasi, Pak. Organisasi non-profit seperti itu. Nah, Ya. kebetulan organisasi saat ini nih yang paling muda nih, dia baru 7 tahun di Indonesia, seperti itu. Apa namanya, regional office-nya memang di India dan global office-nya di Netherlands, seperti itu. Jadi sebenarnya even kayak HR manualnya aja nih saya baru bikin gitu kan. Saya baru tektokan lah ya sama regional office gitu. Jadi yang lain-lainnya kebayang ya belum punya gitu SOP dan lain-lain. Ya, ya. Jadi memang sedang saya ya itu ya sedang dikerjakan satu persatu sih Pak. Saya sendiri ini tahun kedua saya seperti itu. Itu bagaimana ya Pak ya? Saya bisa mengacu Ya. ke HR manual kah yang untuk 4 ini? Yang lagi proses sekarang aja dipakai. Oh gitu, oke baik-baik. Udah punya apa aja? Yang tadi 4 udah punya nggak? Rekrutmen, training, pengupahan, disiplin, ada nggak? Belum sih Pak, itu baru Belum. masuk ke HR manual kami gitu ya, employment handbook lah ya gitu seperti Oh itu. ya. Tapi paling akan saya buat berdasarkan HR manual itu aja Pak ya, Ya, betul. seperti itu ya. Baik, terima Jadi kasih. semacam kita punya konsep atau draft gitu lah ya. Bikinkan aja ngedadak bikin draft gitu. Iya sih, mungkin Yang penting kalau nyambung dengan HR manual yang lagi digarap sekarang ya. iya, ya sudah dilakukan semua pastinya sudah 4-4-nya, tapi memang belum ada tertulisnya gitu aja sih. Ya. Iya, baik, terima kasih Pak. Ya. Dalam ISO 9000 itu saya masih ingat sampai sekarang ada 2 prinsip yang dijadikan acuan atau doktrin dasar ya, dalam quality management atau quality system ini, yaitu tulis apa yang Anda lakukan apa yang Anda tulis. Cuma gitu. Jadi apa yang udah berlangsung sekarang kan ya bukan berarti nggak ada proses itu, betul nggak? Ada prosesnya ya. Kan seperti rekrutmen, pelatihan, pengupahan, disiplinnya pasti udah berjalan. Cuma yang jadi soal adalah aturan mainnya kok belum dibikin, gitu ya. Bikin tertulis itu prakteknya udah jalan gitu. Kan tinggal dituliskan saja gitu apa yang sudah berjalan. Itu paling dirapi-rapiin aja lah. Iya, baik, terima kasih Pak. Yang lain silahkan mungkin ada yang mau komen atau bertanya. Oke, kalau nggak ada, ini bagian pentingnya slide yang ini sebenarnya jangan lupa ini siapin aja. Nah ini kalau mengenai urut-urutan aja. Penjelasan dari sini ya. Jadi ini ada apa ya penjelasan tambahan gitu. Misalnya ini kriteria unjuk kerja yang pertama yang ini gitu.
Ya, apa yang harus dilakukan begitu? Ini yang pertama, ya. Ini yang kedua, ya kurang lebih seperti apa gitu melakukannya. Ya kalau secara konseptual memang rada lumayan gitu, tapi sebenarnya juga gitu-gitu aja sih. Ya. Ini yang nomor 3-nya, ya format SOP-nya. Yang keempat ini disusun sesuai format dan pengelolaan yang berlaku di organisasi. Ya. Kalau di tempat Bapak Ibu sudah menggunakan ISO, namanya bisa ya. Jadi ujung ke ujung kan digambarin gitu, ya. Semacam flow gitu, dari mulai misalnya barang masuk, proses sampai barang keluar. Kalau itu di manufaktur. Kemudian ini yang nomor 5 ya. Terapkan setelah mendapat validasi. Nah, ini mungkin contohnya boleh dijadikan referensi Bapak Ibu ya. Ini saya tampilkan ada beberapa contoh. Tujuan, strategi, dan kebijakan MSDM PT XYZ. Gitu. Ini contohnya. Seperti ini. Narasinya. Deskripsinya. Berikutnya adalah SOP, penyusunan SOP. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa ini induknya tuh ini gitu. Ya. Tujuan, prosedur, dan seterusnya, perbaikan, pemantauan, dan evaluasi. Jadi ada 10 langkah. Jadi ini boleh dibilang kunci Inggris ya, kalau di bengkel itu kunci Inggris. Jadi departemen manapun, proses apapun, kalau mereka mau bikin SOP harus mengikuti ini gitu. Karena ini adalah SOP pembuatan SOP gitu. Ya, kunci Inggris jadinya kan bisa dipakai kan untuk berbagai bentuk ya. Berikutnya ini adalah SOP perencanaan SDM. Tujuan, kebijakan, prosedur, langkah-langkahnya ini ada 8 langkah. Ya. Ya ini contoh yang tidak terlalu ringkas tapi tidak terlalu rumit aja, tengah-tengah aja sih. Ya. Berikutnya adalah nah ini yang tadi saya minta Bapak Ibu bikin. SOP rekrutmen, seleksi, penempatan, dan orientasi. Nah, ini contoh. Kalau misalnya belum dibikin, ya di ini aja lah, di copy paste, diedit aja. Ya. Kayak gimana gitu. Yang penting memang mirip-mirip dengan yang kita pakai sekarang gitu, yang dijalankan sehari-hari. Tujuan, kebijakan, prosedur. Ya, ini ada 4 step. Ya. Langkah-langkah orientasi apa saja ya yang harus diperkenalkan kepada karyawan baru dan seterusnya. Kemudian berikutnya ini adalah contoh SOP pelatihan dan pengupahan. Ini ada 2 nih. Sebelah kiri adalah pelatihan, sebelah kanan pengupahan. Jadi sebenarnya contohnya udah ada sih. Kalau kebetulan di tempat Bapak Ibu belum sempat bikin, dimodif aja ini. Dimodifikasi aja. Ya kalau udah ada ya pakai yang itu kan lebih otentik. Jadi gini, kalau bicara portofolio yang ideal itu yang bagaimana? Pak Tri pernah cerita nggak ada kriteria itu? Kriterianya itu harus PATM ya, valid, terus apa lagi? Otentik ya. Kemudian memadai dan waktunya memang bukan barang usang gitu. Kalau bisa kita boleh pakai yang punya kita, tapi jangan lebih dari 3 tahun umurnya gitu. Kenapa pakai 3 tahun patokannya? Ya sertifikat ini sini kan 3 tahun berlakunya. Ya kan? Minimal gitulah ya. Dan satu lagi, kita terlibat dalam pembuatannya. Itu portofolio yang ideal itu. Buktinya apa? Tanda tangan kita ada di situ. Minimal paraf lah ada. Jadi kita ikut serta gitu di dalam pembuatan portofolio tersebut.
Nah, ini di tempat saya ini nama perusahaannya ada nih. Ini anggap nggak ada aja ini, ya. Belum sempat saya hapus. Ini tempat saya. Jadi di tempat saya itu karyawan tuh ada bulanan, ada harian, borongan gitu ya. Ada juga sales promotion yang ada di toko-toko, itu beda lagi. Gitu. Ya, kelompok-kelompoknya banyak. Ini untuk karyawan di office bulanan, istilahnya staff begitu. Nah, ini contoh prosedurnya. Kalau kita mau merekrut untuk karyawan level staff. Tujuan, ruang lingkup, definisi, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut perisilahan tadi tuh. Ini. Disebutkan di sini. Kemudian prosedurnya, calon karyawan melakukan apa? Proses. Bagian administrasi rekrutmen melakukan apa? Ini yang disebut tanggung jawab tadi. Siapa melakukan apa? Gitu. Kemudian manajer HRD-nya melakukan apa? Berikutnya, rekrutmen officer. Ya. Kemudian administrasi rekrutmen melakukan apa lagi? Rekrutmen officer apa? Kepala biro payroll. Nah ini, kepala biro payroll juga ikutan ternyata. Ya, pengupahan itu. Sampai yang seterusnya. Kemudian prosedur dan dokumen terkait. Ini ada kode-kode nih. Ya, kode sekian, form ini, ya. Terus ada prosedur yang lain, instruksi kerja, penginputan master, instruksi sampai kepada instruksi kerja. Jadi cukup detail ya. Sampai ada instruksi kerja di sini. Lampiran diagram alir ya, kemudian form permintaan ya. Jadi ini contohnya ya. Diagram alirnya ya seperti inilah ya. Kalau yang sebelah kanan ini pelatihan. Ini yang sebelah kiri ini adalah perpanjangan kontrak. Jadi kalau ada karyawan mau kita perpanjang kontraknya, ini prosedurnya seperti ini. Yang sebelah kanan ini adalah prosedur permintaan pelatihan. Ya. Mulai sampai selesai. Ini pelakunya siapa? Manajer departemen, HRD, ya kemudian manajer HRD sendiri melakukan. Kemudian di sini formnya ya yang dipakai, form permintaan pelatihan. Jadi ini biasanya merupakan lampiran ini. Jadi kalau bagian depannya kan yang ini, ya. Diagram alir ini adalah lampirannya di belakang. Tapi yang tadi saya bilang ada juga yang menyajikannya bareng-bareng. Jadi dalam satu lembar, tapi dibagi dua kolom. Satu kolomnya narasi verbal seperti ini, kolom yang sebelah kiri, kolom sebelah kanan ada diagram alirnya atau flowchart. Bagus juga sih, enak bacanya. Gitu. Ya, ada, boleh aja mau kayak gitu juga silahkan. Nah ini yang tadi itu tugas portofolionya. Ya. SOP pengadaan SDM, pelatihan, pengupahan, dan pendisiplinan karyawan atau pembinaan. Sebelum saya lanjut, silakan kalau ada yang mau diskusi, boleh. Gimana? Gampang kan ya? Kalau belum punya, tanya aja temen ya. Ada prosedur ini nggak? Minta dong kopinya. Ada di-upload aja. Yang penting nanti pada saat ditanya sama asesor bisa jawab, itu aja sebenarnya. Pak, saya mau tanya lagi boleh? Silakan. Kalau berarti kalau SOP sama proses bisnis itu bedanya di mana ya? Agak masih mix up saya. Proses bisnis itu, kalau ada proses bisnis yang sifatnya corporate, jadi ujung ke ujung di perusahaan itu. Kalau saya di perusahaan garment kan itu dari mulai kita kain masuk, kontainer masuk, ya, sampai kami kirim barang ke toko, itu di tengah-tengahnya itu perjalanannya kayak gimana, itu proses bisnis. Dan itu terbagi dua kan, ada yang disebut proses utama dan ada proses pendukung. Kalau kami kan proses utamanya cuma dua, yaitu produksi dan penjualan. Betul nggak? Kan itu core-nya kan, produksi dan penjualan. Karena kami pabrik, ya, dan ada retail, ya, retailnya yang di toko-toko itu. Kami punya sales promotion. Gitu. Pendukungnya ya kayak kita nih, HR, ya, accounting, finance, itu supporting, IT, ya, nah, departemen sistem, ya, departemen audit, ya, bagian purchasing, itu supporting department. Jadi itu bisa juga digambarkan seperti flow juga, tapi ujung ke ujung digambarkan di situ.
Itu yang disebut business process. Itu secara perusahaan, tapi juga ada business process secara departemen atau secara fungsi. Fungsi yang utama kan sebenarnya kalau kita lihat yang diajarkan di sekolah bisnis ya, itu kan cuma 4. Kalau di manajemen atau di business administration, yaitu operation, kemudian marketing, human resource, dan finance. Itu yang pokok. 4. Makanya itu kan bisa sampai 2 semester kan mata kuliah itu. Ya enggak? Operation management 2 semester. Ya. Marketing management 2 semester gitu. HR sama finance juga sama, bisa dapatnya 2 semester karena itu ada bagian-bagian yang paling pokok. Nah, nanti kayak kita nih di SDM, HR, bisnis prosesnya dimulai dari mana? Dari perencanaan. Perencanaan tenaga kerja. Ujungnya apa? Pemisahan. Ya. Bagaimana misalnya karyawan pensiun atau terkena PHK atau mengundurkan diri. Ada irisannya ya, Bu Caroline, ada irisan pasti ya antara SOP. Jadi SOP itu sebenarnya adalah bentuk yang lebih terperinci dari bisnis proses. Yang disebutkan 5W1H-nya di situ. 5W1H itu kan ya what-nya, who-nya, ya, why-nya, when, where, sampai dengan how. Tapi yang paling panjang dongengnya how-nya kan, karena prosedur itu kan bicara how tuh, bagaimana itu dilakukan. Jadi memang nggak bisa dipisahin sih. Memang harusnya bisnis prosesnya dulu dipetakan, baru kita bisa bikin rinciannya secara lebih tajam di dalam SOP-nya. Di SOP itu Begitu. perlu ada timeline-nya juga nggak Pak ya? Berapa hari melakukan ini gitu-gitu? Sebaiknya ada. Nanti koneksitasnya dengan penilaian kinerja, nanti koneksitas. Atau service level agreement, SLA-nya gitu. Ya. Iya. Seperti kita kalau merekrut itu kan paling lambat 30 hari kalender, bukan 30 hari kerja, 30 hari kalender. Paling lambat. Ya. Masalahnya apa? Karena orang resign itu kan dia wajibnya itu H-30 harus sudah masukin surat pengunduran diri, betul nggak? Malah sebenarnya kalau kita bikin service level agreement-nya itu delivery dalam 30 hari kalender, itu sebenarnya udah telat. Harusnya dimajuin lagi. Misalnya menjadi 20 hari kalender. Kenapa? Karena kalau kita dapat orang baru, karyawan baru, kan mesti ada dulu orientasi dulu. Benar nggak? Setelah terima dengan orang lama, betul nggak? Orang lamanya nggak latih dulu barang sebentar, kan perlu waktu. Kan? Harus ada irisan tuh. Antara mereka yang mau pergi dan mereka yang datang. Harus ada irisan, harus ketemu dulu. Ya. Makanya kalau misalnya nih, SLA-nya itu delivery time-nya itu 30 hari kalender, sebenarnya telat. Karena kewajiban orang resign pun udah H-30 gitu. Harusnya kita lebih cepat. Ya lebih aman lah H-20 harusnya. Atau H-21, berarti 3 minggu lah. Ya. Jadi lebih mudah ngukur gitu. Baik, terima Kalau nggak kasih salah Pak. kayak kalau kita makan di Pizza Hut ya itu time standar waktunya atau penyajian itu 15 menit, benar nggak? Pernah nggak dibilangin sama waiternya, Bapak 15 menit kan ya proses. Nah, ya kan? Kalau McD berapa? 1 menit. Nah, ya nggak? Nah, dulu malah pernah ada ketentuan tuh, kalau lebih dari 1 menit kita dapat reward, dapat es krim gratis. Pernah nggak? Karena telat akhirnya kita dapat hadiah, dapat es krim gratis gitu dari McD gitu. Nah, itu kan udah masuk dalam SOP mereka berarti. Ya, standar apa yang disebut performance indikatornya udah masuk. Ya. Oke, silakan yang lain mungkin. Terutama yang suaranya belum kedengaran, silakan. Kalau nggak ada, saya lanjut ke unit kompetensi kedua.
mengenai penyusunan grading ya. Yang tadi saya di overview saya sampaikan isi pokoknya sebenarnya job evaluation. Ya. Bapak izin bertanya, Pak. Mohon maaf. Silakan, silakan. Oke, baik. Gimana, Pak? Ya, Oke, selamat malam, Pak. Izin bertanya terkait dengan SOP yang dibuat begitu ya, Pak ya. Dan yang ingin saya tanyakan adalah apabila prosesnya terjadi di departemen-departemen lain, Pak. Saya ambil contoh misalnya di compliance kah, atau di IT kah. Sebetulnya ini paling tepatnya itu dibuat oleh HRD atau dibuat oleh setiap departemen masing-masing ya, Pak, kalau seperti itu. pertanyaan bagus ini. Ya. Ya. Kalau saya flashback ke belakang ya, pengalaman saya waktu menerapkan ISO 9000 itu dikerjakan bersama-sama. Jadi masing-masing departemen menyusun draft, kemudian dibahas dengan tim quality. Sampai kemudian nanti di-ACC oleh MR, manajemen representatif. Tapi sekarang bagaimana kalau kita tidak dalam rangka ISO 9000 gitu. Ya, kita udah nggak pakai ISO 9000 gitu. Nah, sebenarnya yang paling kompeten menyusun ini adalah pemilik proses. Betul nggak? Kan nggak mungkin saya di HRD bisa bikin SOP produksi, ya. Ngerti apa saya? Bener nggak? Ya. Nah, jadi pemilik proses lah yang menyusun. Cuma kalau di tempat saya sekarang, kami sudah punya satu departemen yang namanya departemen sistem. Jadi kita ini difasilitasi oleh departemen sistem untuk membuat SOP. Tetapi narasumbernya kita gitu. Jadi kita meeting tuh dengan departemen sistem. Oke, kita mau bikin apa di prosedur pengupahan? Ya udah kita meeting. Jadi saya ceritain gitu ya. Berikut dengan dokumen-dokumen yang kita punya apa selama ini, formulir-formulir. Nanti mereka ya akan merangkai. Mereka yang akan membuatkan. Kalau sudah jadi draft, terus kita meeting lagi. Jadi ada satu departemen yang membuatkannya, tetapi bahan-bahan dan informasinya dari kita. Dulu pun kami waktu belum ada departemen sistem, itu dibantu dibuatkan oleh internal audit justru. Itu ada aneh juga. Oleh internal audit. Tapi kemudian pimpinan ngelihat, wah nggak bisa dong internal audit suruh bikin SOP. Nah akhirnya kemudian dibentuklah satu departemen sistem. Dan lumayan anggotanya cukup banyak juga sih. Ya kerjaannya dibikin SOP. Ya meeting dengan kita atau dengan semua lah pemilik proses untuk ya mungkin ada yang perlu direvisi atau apa. Gitu Pak Sam ya. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Ya. Pak, jawabannya. Udah punya departemen sistem Pak Sam di sana? Ada? Belum, Pak. Belum. Kalau belum berarti bikin sendiri. Paling Masih dikonsultasikan meraba-raba, dengan Pak. tim. Ya, paling didiskusikan nanti dengan direksi gitu. Ya. Atau dengan departemen terkait yang memang bersinggungan langsung atau sama-sama dengan kita di dalam proses itu gitu. Harus ada kesepakatan kan gitu ya. Jangan sampai nanti loh, kok kamu bikinnya kayak gini kan biasanya nggak kayak gini. Jangan sampai ada pertanyaan kayak gitu gitu. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Oke, saya lanjut ke unit kompetensi yang berikutnya. Saya langsung kepada KUK-nya ya, kriteria unjuk kerjanya. Nah ini bagian pokoknya. Ini saya menyambung dari apa yang tadi di awal saya ceritakan. Ini ada 4 kriteria unjuk kerja dalam menyusun grading jabatan. Ya. Pertama, jabatan dievaluasi sesuai dengan deskripsi jabatannya. Menggunakan metode yang sesuai kebutuhan. Tadi saya ceritakan ada 4 pilihan kan, mau pakai yang mana terserah. Yang penting hasilnya valid itu aja. Ya. Kita nggak bisa a priori kalau Anda pakai ranking itu nggak valid, nggak juga. Ya, kan tergantung misalnya. Kalau orang yang melakukan evaluasinya ngerti jabatan itu ya pasti nggak akan meleset. Ya.
Kedua, ya sebelah kanan ini, hasil evaluasi jabatan diverifikasi sesuai SOP. Ya, berarti harus ada SOP itu, tentang evaluasi jabatan atau minimal tentang verifikasi. Jadi kan ini untuk mengurangi yang namanya subjektivitas kan gitu ya, atau sesuatu yang miss itu harus kalau ada verifikasi. Kemudian berikutnya ini masuk ke yang kiri bawah, hasil evaluasi jabatan dikaji untuk menentukan sistem grading sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ya, jadi mau berapa layer, mau berapa grade. Ya. Kalau pakai sistem poin berarti ada skor ya. Jadi rentang skornya setiap grade itu berapa sampai berapa, kan itu harus disusun di sini. Terakhir yang ini, sistem grading ditentukan sesuai dengan strategi dan kebijakan organisasi. Ya. Nah, supaya lebih membumi, tadi saya menjanjikan ini yang tadi saya ceritakan ya, yang 4 itu. Ya. Saya akan perlihatkan kepada Anda contoh dari format kuesioner evaluasi jabatan dengan metode poin yang kami modifikasi dari yang biasa dipakai untuk ASN. Jadi kalau Bapak Ibu mau menggunakannya nanti untuk bikin portofolio boleh saja dipakai gitu ya. Tapi tidak harus. Kalaupun ya misalnya di tempat Bapak Ibu sudah ada ya udah pakai aja itu. Kan itu lebih otentik kan karena itu yang dipakai sehari-hari. Ini saya akan panggil dulu filenya. Nanti saya kirim di grup ya ininya filenya ya. Ini saya stop dulu yang ini. Ini menggunakan metode poin. Contoh form evaluasi jabatan dengan sistem poin. Oke, udah kelihatan? Nah, jadi ini contoh formulir evaluasi jabatan dengan sistem poin atau dengan metode poin. Ya. Nama jabatan apa, departemen, dan bagian apa. Ini ada petunjuknya. Pilih dan tandai salah satu kotak di setiap kelompok faktor. Daftar penyataan terbagi dalam 8 kelompok faktor evaluasi. Jadi compensable faktornya ada 8. Ya. Yaitu pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan, pengawasan penyelia, pedoman, kompleksitas, ruang lingkup dan dampak, hubungan personal dan tujuan hubungan, dan terakhir persyaratan fisik dan lingkungan kerja. Jadi ini ada 8 compensable factor. Jadi di sini ada definisinya. Apa yang dimaksud pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan jabatan. Ya. Faktor ini mengukur sifat dan tingkat informasi atau fakta yang harus diketahui karyawan untuk melaksanakan pekerjaan. Antara lain langkah, prosedur, praktek, peraturan, kebijakan, teori, prinsip, konsep, dan tingkat keahlian yang dibutuhkan. Ya. Nah, di sini ada 9 level. Ya. Jadi ini ada indikatornya. Coba Bapak Ibu lihat ini di yang pertama pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan itu level 1 ini yang terendah ini. Pengetahuan tentang tugas atau operasinya sederhana, rutin atau berulang yang tidak membutuhkan pelatihan atau pengalaman sebelumnya. Keterampilan untuk menjalankan peralatan sederhana yang tidak membutuhkan pelatihan atau pengalaman sebelumnya. Kalau ternyata memang sifatnya seperti ini yang dibutuhkan, kita contreng di sini. Contreng aja di sini. Dan ini nilainya diberi angka 50 skornya itu. Ya. Dan seterusnya. Kita lihat yang nomor 9. Nah, ini 19 ya. Ini berarti kan level tertinggi kan? Pakar pekerjaan profesional yang menciptakan dan mengembangkan teori dan hipotesa baru. Wah, ini mah guru besar ya.
Keterampilan membuat keputusan atau rekomendasi yang secara signifikan merubah, menafsirkan, mengembangkan program atau kebijakan perusahaan yang penting dan mempengaruhi pasar. Kalau ternyata memang yang dituntutnya itu seperti ini, maka kita contreng ini. Skornya 1850. Coba Bapak Ibu bayangkan, ini rentangnya aja yang paling tinggi 1850, ya kan? Yang paling rendah 50. Misalnya kalau yang poin 11 itu mungkin cleaning service misalnya, ya. OB gitu ya. Sedangkan yang 19 ini apa? Profesor. Gitu ya. Atau direktur perusahaan, kan begitu, ya. Dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu tinggal membaca aja di sini, nanti lakukan satu evaluasi yang cocok dengan sifat dari pekerjaan itu atau urean yang ada dalam job desk-nya itu yang mana. Tinggal dicontreng-contreng aja di sini. Sebelah kanan ini, ya. Terus sampai ke 8 compensable factor. Ini yang terakhir lingkungan pekerjaan, ya. Lingkungan pekerjaan ini cuma tiga level, ya. 81, 82, 83. Ya. Mana yang cocok, kasih contreng. Kemudian totalkan skornya berapa. Dari mulai yang nomor 1 sampai yang nomor 8 ini, ya. Nanti lihat ini normanya, ya. Jadi di sini ada golongan 1 itu berapa nilai minimumnya, nilai maksimum berapa, ya. Dan seterusnya. Ini paling terendah nih golongan 1 kan, katakanlah pekerjaan-pekerjaan yang paling rendah dalam struktur kita. Yang tadi saya contohkan apa, misalnya office boy, cleaning service, atau pelaksana gudang gitu misalnya, ya, yang mungkin hanya lebih banyak bekerja secara fisik gitu ya, tidak memerlukan satu pengetahuan atau keterampilan yang lebih, ya. Jadi dia masuk di sini golongan 1. Tapi kalau pekerjaan yang sifatnya manajerial atau strategik mungkin dia ada di level 13 atau 12 dengan poin seperti ini rentangnya itu. Dan ini adalah kita tinggal lihat norma ini sesuai dengan skor total yang diperoleh, ya. Dan ini Bapak Ibu coba lihat yang menganalisa itu siapa? Ini atasan langsung, ya, yang melakukan evaluasinya. Tapi di sini ada tim evaluasi sampai 4 orang, ya. Ini kan untuk mencegah tadi subjektivitas itu, ya. Jadi perlu satu tim. Tapi mungkin kalau ini sangat banyak jadi 5 orang, ya mungkin nggak perlu 5 orang lah saya kira, ya. Mungkin 3 orang udah cukup. Ya. Kan biasanya juri itu minimal 3 ya. Jadi kalau voting itu nggak akan ada draw gitu. Ini paling tidak begitulah. Ya. Nah ini contohnya, ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai contoh ini formulir evaluasi jabatan sistem poin? Silakan. Saya mau tanya Pak, Silakan Pak. dari contoh formulir yang Bapak sajikan ini kan ada nilai-nilai yang tercantum kanan itu Pak ya. Iya. Nah kita penentuannya gimana ya Pak ya, dan penghitungan tadi yang di norma tadi itu apakah hanya rata-rata saja untuk diambil range-nya atau bagaimana Pak itu Pak caranya Pak? Mohon. Ya. Angka-angka ini sebenarnya hanya hasil modifikasi kami dari yang kami adopsi itu, ya, yang dipakai oleh BKN itu, ya. Jadi kami modif sedikit dan tidak terlalu jauh. Jadi ya udah kita ikutin aja, sebagian besar sih dari konsepnya itu angka-angkanya begini, ya. Ada perubahan tapi tidak terlalu banyak. Karena ini kan asal muasalnya memang digunakan untuk seluruh ASN di Indonesia. ASN se-Indonesia gitu, ya. Jadi ya sekarang mengenai pertimbangannya, misalnya ditanyakan kenapa angkanya segini, ya tergantung kita punya penilaian atau kebijakan, ya, bahwa misalnya untuk ruang lingkup dan dampak itu harus berapa level, kemudian diberi angka begitu, ya. Jadi ini bicara tentang bobot compensable factor. Kalau kita lihat nih, misalnya nih di yang pertama, ya, pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan jabatan, yang tertinggi kan 1850, ya kan? Kemudian pengawasan penyelia tertinggi 650. Pedoman berapa paling tinggi? Ini paling tinggi 450, ya nggak? Yang ini
Kemudian kompleksitas 325. Ruang lingkup dan dampak paling tinggi 450. Hubungan personal dan tujuan paling tinggi 220. Persyaratan fisik paling tinggi 175. Lingkungan pekerjaan paling tinggi 200. Itu maknanya apa? Maknanya adalah berarti yang diberi bobot paling besar adalah yang nomor 1 tadi di atas. Betul nggak? Jadi gini, kalau Bapak Ibu menentukan misalnya mau 5, mau 8 compensable factor, itu kan harus diberi bobot. Betul nggak? Mana yang dianggap paling penting buat perusahaan kita? Kalau untuk versi yang ini, yang kebetulan memang diadopsi untuk ASN se-Indonesia, berarti di sini berangkat dari satu asumsi atau satu kebijakan ya, bahwa pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan itu diberi bobot paling besar 1.850. Ya kan? Dan ini rentangnya sampai 9 kan? Ada definisinya begitu. Ya. Sedangkan yang lain misalnya nih kita lihat yang paling kecil apa? Lingkungan ya. Lingkungan pekerjaan ada 200, ini malah persyaratan fisik cuma 175. Ya kan? Itu bisa 1/10-nya. Ya kan? 1/10-nya dari yang nomor. Jadi gitu. Jadi compensable factor apa yang mau? Jadi gini, compensable factor itu adalah faktor apa sih dari sebuah pekerjaan yang harus ada imbalannya. Dan dari sekian banyak sebenarnya nggak terlalu penting. Maka itu akan memberi satu pengaruh, nanti angkanya akan berapa gitu. Diberi rentangnya gitu. Ya. Gitu Pak Kurniawan ya. Baik, Pak. Ya. Nah, tadi Pak yang normalnya tadi Pak yang Yang ini minimum ya. dan maksimum, ya betul. Ya. Ya. Ya, ini kan kalau misalnya nih kita ambil yang rendah semua itu kan paling di sekitar 180-an. Iya kan? Ya. Tapi kalau kita contreng semua itu tinggi semua pasti di angka 4.000-an nih. Ya kan? Tapi kan level apa ya? Ini pasti kan level terendah, ya. Ini 13, ini berarti 13 grade kan ini. Berarti level tertinggi kan? Tadi Ya mungkin mungkin saya kalau miss, Pak. Tadi berarti itu total ya Pak ya? Total dari total contreng betul. tadi. Oke. Total dari semua dijumlahkan semua. Baik. Nanti lihat primbonnya ini gitu, primbonnya. Ya. Siap. Ya. Silakan mungkin ada teman yang lain, Bapak Ibu yang mau bertanya boleh. Ya ini contoh aja mau dipakai nanti untuk latihan portofolio boleh, atau Bapak Ibu udah punya sendiri, atau mau sistem ranking. Kalau karyawannya nggak terlalu banyak kan nggak perlu mumet-mumet, ya nggak? Kalau jobnya nggak terlalu banyak, mau pakai sistem ranking juga itu sah-sah saja gitu, boleh. Yang penting syaratnya gini, bahwa kita objektif dan karena tahu betul pekerjaan itu apa gitu, ya. Uraian jabatannya dan spek jabatannya. Nanti ini filenya saya kirim ya di grup ya. Kalau barangkali mau dipakai gitu atau sebagai referensi lah. Silakan barangkali ada hal lain yang mau didiskusikan boleh. Gitu-gitu aja kok. Nanti ada beberapa tugas portofolio yang silakan Bapak Ibu siapkan. Jadi di materi ini bagian pentingnya adalah KUK ya. Ini di slide-slide berikut adalah bicara tentang uraian aja sih. Ya. Ini yang tadi saya cerita ada 4 jenis ya. Ini langkah-langkahnya. Ini contoh display tentang masing-masing metode. Ini perbandingan faktor itu yang ini ya. Jadi kayak matriks begitu. Ya. Nah, kalau poin ini yang contoh sederhana. Kalau yang tadi saya sampaikan agak kompleks sedikit. Ya. Nah, ini compensable factor itu. Ya. Ada internal, eksternal. Ya. Dan ini tidak apa ya? Maksudnya tergantung perusahaan kita. Kita menilai
faktor apa sih yang paling penting buat perusahaan? Beri bobot aja yang tinggi kalau itu sangat penting gitu. Ya. Jadi tidak harus meniru gitu perusahaan lain. Ya tergantung kita punya value, punya keyakinan apa gitu bahwa orang harus diberi penghargaan terutama dalam hal apa. Ini saya ambil contoh ya. Dulu waktu saya di perusahaan tekstil ada satu memang tidak dideklar gitu. Cuma dari perlakuan-perlakuan direksi kepada departemen-departemen itu karena kami pabrik waktu itu. Ternyata yang dinilai lebih berjasa buat perusahaan itu orang-orang produksi. Seolah-olah anak emasnya itu produksi gitu. Ya. Karena mungkin asumsinya gini, kita ini pabrik gitu. Kalau orang produksinya nggak bekerja baik, nggak bisa berantakan pabrik kan gitu. Sementara seperti saya di bidang HR itu dianggapnya seolah-olah ya warga negara kelas 2 begitu. Nah, ada yang kayak gitu gitu. Ya. Mungkin kalau di tempat lain misalnya perusahaan yang sifatnya retailing gitu ya. Penjualan. Nah, ya mungkin tim penjualan lah yang diberi bobot lebih besar gitu. Ya, karena dianggapnya mesin cetak duit kan gitu. Ya, yang menciptakan omzet gitu. Yang lain dianggapnya ya itu Anda supporting aja gitu. Ya. Jadi sebenarnya gini, orang personalia kalau dulu ya, personalia atau sekarang mah HR. Itu tuh dulu itu sebenarnya memang warga negara kelas 2 sebenarnya. Di perusahaan gitu. Tapi setelah kemudian isu tentang SDM itu dianggap jadi semakin penting gitu. Ya, sekarang boleh dibilang sih relatif setara ya antara orang HR dengan orang-orang operation misalnya atau orang-orang marketing. Ya. Jadi boleh berbangga juga sih. Jadi sebenarnya orang-orang HR itu naik daun sekarang. Cukup dihargai lah. Ini penjelasannya. Ya. Contoh portofolio ini saya sampaikan ada contoh portofolio di bidang ini tuh. Contoh portofolio dalam menyusun grading jabatan pertama adalah prosedur evaluasi jabatan PT ABC. Ini ada contoh. Contoh prosedur evaluasi jabatan. Ya. Kalau belum punya boleh diadopsi. Dia di edit aja lah disesuaikan gitu ya. Kemudian berikutnya ini masih sambungannya. Nah, ini ada yang khusus tadi karena diminta dalam KUK ya. Prosedur verifikasi hasil evaluasi jabatan. Karena tadi diminta tuh ya, sesuai SOP gitu ya, verifikasinya itu. Berikutnya ini masih lanjut ya sambungannya. Contoh hasil evaluasi jabatan. Nah, ini hanya salah satu versi aja. Ya, yang tadi, yang contoh kuesioner metode poin itu, ya ini juga sama maksudnya sebenarnya. Karena itu semacam kertas kerja kan. Dan itu dikerjakan satu jabatan, satu form, ya kan? Satu jabatan, satu form gitu. Tapi kalau mau dibikin misalnya secara rekap juga bisa. Toh pada akhirnya harus dibikin rekap pada dasarnya. Barulah nanti kita punya job grading kan, itu setelah merekap kan. Nah, tugas portofolionya ini ada 2 saja. Pertama, dokumen kertas kerja hasil evaluasi jabatan untuk satu jabatan struktural dan yang dari saya tadi, ya. Coba diaplikasikan untuk satu jabatan struktural dan satu jabatan fungsional. Apa sih bedanya? Jabatan struktural itu yang punya bawahan. Dari mulai supervisor, kepala bagian, manajer departemen itu struktural. Ya. Kalau jabatan fungsional itu mereka yang tidak punya bawahan. Misalnya staff, officer kayak gitu yang dia itu single contributor gitu. Ya. Misalnya kalau di HR departemen atau misalnya yang struktural itu siapa? HR manager misalnya. Ya. Kepala bagian rekrutmen gitu. Itu struktural. Kalau yang fungsional apa? Ya misalnya rekrutmen officer misalnya. Ya, yang ngurusin secara teknis administratif urusan penerimaan karyawan. Ya. Atau misalnya apa? Psikolog perusahaan ya. Yang ngetes ya, lakukan psikotes, yang bikin laporan pemeriksaan psikologi itu masuk ke fungsional. Kemudian nomor 2,
dokumen tabel hasil evaluasi jabatan, job grading. Ya. Berisi golongan, rentang poin jika memakai metode poin, daftar nama jabatan yang ada dalam setiap golongan. Jadi setelah kita bikin ini semua nih yang nomor 1, ya ini kan hanya diminta 2 aja, contoh aja sih sebenarnya. Tapi kalau di perusahaan kita ada 20-30 jabatan, ya berarti nanti harus ada, semuanya harus ada kertas kerjanya. Kalau menggunakan ini. Ya. Nanti kemudian direkap kan. Jadilah kemudian tabel. Tabelnya itu kolom pertama adalah golongan, ya. Kedua rentang poin. Jadi mirip norma yang tadi sebenarnya. Ya. Kemudian jabatannya apa saja. Jadi tinggal ditambahkan aja kan. Seperti tadi norma itu. Ada golongan 1, 2 sampai 13 kan. Kemudian ada rentang poin. Kemudian daftar jabatan. Tapi kalau tidak menggunakan sistem poin, ya berarti kolom poinnya dihilangin aja. Jadi cuman golongan dan daftar jabatan yang masuk di golongan itu. Jadi cuman itu outputnya. Nanti berikutnya kita sambung di sesi berikutnya, kita akan bicara struktur skala upah. Nanti masuk kepada mengisinya nanti dengan rupiah. Ada upah terendah berapa rupiah, upah tertinggi berapa rupiah, dan upah tengah berapa rupiah. Demikian ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, saya izin Nanti ya, bertanya. silakan Pak Fatah. Siap. Jadi untuk yang tugasnya tadi Pak, yang nomor 2, tadi kan ada golongannya ya, terus ada range point-nya, terus di sebelah kanannya lagi ada jabatan. Itu kalau jabatannya misalnya 1 grade itu ada banyak, gimana ya Pak ya? Contoh aja. Oh ya, dimasukin aja. Masukin semua. Contoh. Oh semua? Semua. Kan dalam Oh, satu gitu. grade bisa lebih dari 1 jabatan. Iya benar Pak. Berarti Ya. dicantumin semua? Cantumin semua. Jabatan Oh apa gitu. saja. Oke. Atau contoh 1 departemen aja Pak, boleh nggak? Atau enaknya Boleh. gimana? Soalnya Boleh jabatan 1 di sini departemen. lumayan banyak. Iya ya, nggak apa-apa. 1 departemen juga boleh. Siap. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang mau komen atau bertanya. Nanti kalau selama proses ada kendala atau mau diskusi, jangan sungkan-sungkan. Boleh ngobrol di grup atau mau japri ke saya juga boleh. Ya. Oke Bapak Ibu, kalau sudah cukup, kalau diam itu kan 2 kemungkinan. Yang pertama sangat mengerti, kedua sama sekali nggak ngerti. Apa ini yang diobrolin? Tapi mudah-mudahan yang pertama udah sangat mengerti. Bukan bingung ini lagi ngomongin apa gitu. Baik, saya kembalikan ke Mbak Wina ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi nanti hari Selasa ya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas sharing dan juga penyampaian materinya pada malam hari ini. Betul ya, jika memang sudah tidak ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, itu artinya ini Bapak Ibu sudah mengerti dan clear ya terkait materi malam ini. Oke, kalau begitu seperti biasa sebelum kita mengakhiri sesi pertemuan malam ini, kita foto bareng dulu. Untuk Ibu Nina dan Pak Fatah, apakah bisa bergabung untuk on cam? Kita foto dulu yuk. Oke. Pak Fatah, ingin ditunggu atau tidak bisa on cam? Iya Mbak, udah bisa, nggak apa-apa. Oke, tidak apa-apa Pak. Siap. Baik, kalau begitu Bapak Ibu mohon untuk bersiap dan lihat kamera sambil tersenyum. Saya akan hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Baik, sudah. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dadang atas kehadirannya dan juga diskusinya pada malam hari ini yang sangat insightful. Bapak sekarang bisa meninggalkan Zoom. Selamat malam dan selamat istirahat Pak. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai ketemu. Di Terima kasih selamat malam. Pak.
Baik, selanjutnya Bapak Ibu mohon jangan beranjak dulu karena seperti biasa ada absensi yang perlu Bapak Ibu lengkapi. Untuk link yang sudah saya share di chat box, silahkan sudah bisa diakses ya Bapak Ibu. Dan Rominya untuk mau tanya sedikit bisa? Biasanya boleh. kan kalau tugas kita diberikan contoh kepada nanti diberikan contoh juga. Iya, betul Bapak. Nanti akan kita share untuk template contohnya di Google Classroom ya Pak ya, seperti biasa. Oke, baik, Oke. terima kasih. Mau tanya juga Mbak, satu lagi. Boleh Bapak, Untuk silakan. tugas kedua itu sudah ada penilaiannya atau belum ya? Oh, biasanya Pak Tri itu menilainya keesokan harinya setelah Oh, deadline, enggak. Pak. Iya, deadline Hmm. tugasnya itu Oke, saya tadi sore khawatir ya. punya saya aja yang belum ternilai. Begitu. Ya baik. Nanti saya coba konfirmasi ya Pak ya kepada Pak Trinya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Iya, Pak, sama-sama. Untuk pengisiannya masih sama ya Bapak Ibu menggunakan skala rating dari 1 sampai 5, di mana semakin tinggi rating yang Bapak Ibu berikan malam ini, Aduh, ayahnya itu menunjukkan kaget. bahwa Bapak Ini bobot di Ibu atas aja. semakin senang dan puas dengan pertemuan kita malam ini. Lalu apabila ada feedback atau masukan juga bisa dicantumkan dalam link absensinya. Iya, ayahnya kan Udah ya Mbak ya. bisa. Terima kasih. Bisa live ya. Iya, silakan Ibu dan Bapak Ibu yang lainnya juga sama ya, jika sudah dilengkapi link absensinya, Bapak Ibu bisa meninggalkan Zoom. Terima kasih atas hadirnya malam ini, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih, selamat malam. Ya, malam Pak.